Di tengah kabar restu keluarga besar Gen Halilintar yang konon belum juga didapatkan Fuji, Thorik pun mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan di mana ia menyebut jika kekasihnya itu merupakan kriteria jodoh idamannya dan kini tengah memantaskan diri untuk kelak menjadi suami yang terbaik bagi permaisuri hatinya itu. Lantas benarkah ini merupakan perlawanan Thorik terhadap keluarga besarnya? Dan benarkah ketidakhadiran Gen Halilintar dalam acara Tedak Siten Aminah kemarin mengisyaratkan jika mereka kekeh perihal restunya untuk Fuji? Ya, sebelum gelaran acara Tedak Siten yang digelar di kediaman Atta Halilintar, Fuji terlebih dahulu mengungkapkan rasa mindernya saat akan bertemu keluarga besar Gen Halilintar. Meski begitu, dukungan nyata pun juga diberikan Haji Faisal ayahnya terkait rasa minder yang dirasakan anaknya itu. Tidak hanya itu saja, di dalam acara tersebut, Thorik pun juga memperkenalkan Fuji sebagai calon istri masa depannya. Lantas, bagaimana Haji Faisal mendengar pernyataan tersebut? Dan benarkah Haji Faisal pun tidak masalah jika Fuji melangkahi kakak-kakaknya? Di sisi lain, menjadi sosok Fuji memang bukanlah hal yang mudah. Sepeninggal kakaknya Bibi Andriansyah, namanya pun melambung bebas dan tidak jarang mendapatkan komentar negatif dari warganet. Lantas seperti apakah curahan hati Fuji terkait hal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, membicarakan perihal pasangan Thorik Halilintar dengan Fuji memang tidak pernah ada habisnya. Ya, terus saja memancing rasa baper dengan keromantisan hingga tingkah lucu yang kerap ditunjukkan oleh pasangan ini dalam beberapa kesempatan di sosial media. Kabar terbaru terkait Tofu tentu tidak lengkap jika tidak membahas restu dari keluarga besar Gen Halilintar yang konon belum didapat oleh putri bungsu Haji Faisal ini. Munculnya kabar ini tentu tidak lepas dari ibunda Gen Halilintar yang sebelumnya mengungkap perihal kriteria jodoh yang dianggap warganet ditujukan untuk Fuji. Namun, di tengah kabar tersebut, Thorik pun justru mengungkapkan fakta mengejutkan, di mana ia menyebut jika kekasihnya itu merupakan kriteria jodoh idamannya dan kini tengah memantaskan diri untuk kelak menjadi suami yang terbaik bagi permaisurinya itu. Lantas benarkah jika hal ini merupakan perlawanan Thorik terhadap keluarga besarnya yang dianggap tidak memberikan restu kepada Fuji? Ini calon istri, doa bagus dong. Ya of course kalau kita bawa perempuan ke keluarga kita, apalagi keluarga besar, berarti kan niat utamanya itu adalah untuk mengenalkan seseorang gitu ya, yang bakal ada di masa depan kita. Ya aku niatnya semoga bisa membangun keluarga yang baik lah gitu. Dimulai dulu dari sekarang, pendekatan, perkenalan kan. Semoga bisa nyusul kayak Bang Hatta. Kemarin alhamdulillah bisa ngenalin sama keluarga besar. Itu ini aku malu banget sebenarnya sih Pak. Aman. Amin gitu aja. Amin. Mungkin doanya Mas Troy begini, di hadapanmu Fuji aku malu memandang wajahmu, tapi di hadapan Tuhanmu aku tidak malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Yang jelas apa ya? Mungkin aku bahas yang kemarin juga nih kriteria kan. Menurut aku kriteria
kriteria Fuji udah cukup kok bagi aku, udah baik banget bagi aku. Jadi kayak aku juga coba untuk selalu memantaskan diri aku jadi imam yang baik, yang bisa. Ya. Senang lah dikenalin, akhirnya dikenalin. Udah itu aja, aku bingung mau ngomong apa. Kita lihat aja gimana si Fuji kemarin di sana, seperti itulah. Ya kalau sementara ya calonnya Kak Fuji only, karena aku dari dulu pengen banget ya mendambakan sekali keluarga yang happy, yang bahagia. Ya, munculnya kabar terkait restu dari keluarga besar Gen Halilintar yang konon belum didapatkan Fuji memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, di dalam sebuah gelaran acara Tedak Siten atau prosesi di mana seorang anak pertama kali menginjakan kakinya ke tanah dalam adat Jawa yang digelar Atta Halilintar kakak Torik. Keluarga besar Gen Halilintar pun tidak terlihat menghadiri acara tersebut. Bahkan ada sebuah kesan jika hal ini dilakukan keluarga besar Gen Halilintar untuk tidak bertemu dengan Fuji. Lantas, seperti apakah Torik menjawab kabar tersebut? Dan benarkah menurut Gus Miftah sebagai kerabat, tidak ada masalah jika memang keluarga Gen Halilintar tidak hadir dalam upacara adat budaya Jawa tersebut? Alhamdulillah jalan lancar ya. Konsepnya istri yang ngatur, aku mau ngikut kemarin. Dan dari Jawa istri. Iya mungkin lagi ada kesibukan lain ya, nggak ada kerja. Kita doakan yang terbaik. Mereka jauh, sempat jauh banget kan di luar negeri, terus kerjaan juga belum banyak yang diselesain di sini. Jadi kayak mereka keliling-keliling untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Gen Halilintar nggak datang bang, lagi kerja kayaknya. Abia mau miskin sekarang lagi sering-seringnya di luar kota ya, jadi jarang banget ketemu. Main handphone aja dan sering chattingan di grup. Fans saja. Ya artinya yang pas akad nikah aja karena keadaan pandemi waktu itu si Aras juga orang tuanya nggak datang kan. Apalagi cuman Tedak Siten. Setahu saya memang Tedak Siten itu lebih kepada keinginan Mas Anang. Karena saya ketika ditanya ya saya pikir bagus itu. Itu bagian dari cara mempertahankan kearifan lokal. Itu kan hanya apa simbolik saja bahwa ketika anak 7 bulan kemudian kakinya itu menapak ke tanah. Sebelum gelaran acara Tedak Siten kemarin, Fuji memang terlebih dahulu mengungkapkan rasa mindernya. Meski begitu, di dalam acara tersebut rupanya muncul pernyataan mengejutkan, di mana Torik memperkenalkan Fuji sebagai calon istri masa depannya. Lantas bagaimanakah Haji Faisal ketika mendengar pernyataan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Munculnya kabar terkait restu yang konon belum didapatkan Fuji memang terbilang wajar jika belum didapatkan. Selain mengingat usia keduanya yang masih terbilang muda, kisah cinta di antara pasangan ini pun juga terbilang masih sumur jagung. Sejak Torik mengutarakan rasa cintanya kepada Fuji lewat sebuah makan malam romantis berhiaskan kembang api yang digelarnya di Bandung Januari 2022 lalu. Bahkan beberapa hari lalu, Fuji pun juga mengungkapkan rasa mindernya saat harus bertemu keluarga besar Gen Halilintar saat gelaran acara Tedak Siten yang digelar Atta Halilintar, di mana akhirnya benar gagal terjadi lantaran keluarga besar Gen Halilintar lebih memilih untuk bertolak ke Semarang untuk mengikuti acara golf. Nggak tahu. Nggak ikutin turnamen. Itu kayak pertanyaan harus ditanyain ke keluarga aku deh. Ketemu apaan? Ketemu sama orang tuanya Torik kemarin nggak ketemu? Insya Allah.
Kapan rencananya mengizinkan? Kapan rencananya? Iya, Bang. Kapan rencananya Puji mau ketemu orang tua Torik mungkin? Kalau Allah mengizinkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pujinya nggak mau ngejawab, nanti kalau dia jawab segala macam jadi blunder lagi. Jadi dia si Puji ini dia nggak mau lagi ada masalah, dia dihujat lagi segala macam. Saya sih kan tidak begitu sulit banget orangnya ya. Kalau anak saya sudah akrab dengan seseorang, saya itu biasanya sudah menyesuaikan diri aja. Saya sifatnya mensupport, tapi tentu saya ada juga pandangan-pandangan yang saya berikan kepada mereka. Tetap menjalankan hubungan kita dengan sepenuh hati aja sih. Terus semoga hubungannya terus membawa dampak positif bagi satu sama yang lain. Udah kerja bareng. Terus kadang-kadang juga kerja bareng juga sama keluarga. Quality time juga. Meski begitu, rupanya rasa minder anak bungsunya ini pun sempat dirasakan oleh ayahnya, sehingga Haji Faisal pun juga memberikan dukungan penuh agar anaknya itu tidak merasa minder. Seperti diketahui, kejadian itu pun memang benar terjadi. Meskipun Fuji tidak bertemu dengan ayah atau ibunda Torik, melainkan diperkenalkan kepada Hesta Faruk yang merupakan adik Lenggo Geni Faruk, ibu Torik. Selain itu, Torik pun juga memperkenalkan Fuji kepada kakek dan neneknya. Bahkan dengan bangga, adik Atta itu pun juga menyebut Fuji sebagai calon istrinya. Lantas bagaimana Haji Faisal mendengar pernyataan tersebut? Dan benarkah Haji Faisal pun juga tidak masalah jika Fuji melangkahi kakak-kakaknya? Kalau saya mendengar berita seperti itu yang kamu sampaikan ke saya ya, karena saya tidak menanyakan, ya saya sih kalau anak saya banyak berkenalan dengan pihak keluarga Story, ya bagus-bagus saja sih, nggak ada masalah. Apa yang diminder? Anak saya itu alhamdulillah tidak ada masalah. Ngapain orang menyebut-nyebutkan, ngapain orang menyebut? Anak saya apa adanya, kami hidup apa adanya, tidak terlalu banyak menuntut. Kami jalan hidup kami seperti air mengalir aja. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah. Saya nggak ada urusan sama orang. Saya nggak mau melamar ke situ. Ngapain? Anak saya perempuan. Nah, sekarang umpamanya seseorang mau melamar anak saya, ya saya tanya, saya pikirkan, saya baca sesuai dengan naluri yang ada sama saya. Anak saya ternyata suka, ya sudah. Ngapain? Oh, orang sana orang sini mau bikin syarat ini itu segala, biarin aja mereka. Kalau saya sih malah ngikut dianya lah, kan yang jalan hubungan si Torik, terus kan Toriknya dan Fujinya. Jadi kalau saya nggak bisa ikut campur dengan pilihan hati mereka, pilihan jalan hidup mereka. Tapi kalau saya sebagai abang, selama dia itu yakin, dia sayang, dia mau, saya siap dukung. Aku sama aja jawabannya sebetulnya sama Fadli. Aku juga ada tahu sifatnya Uti kayak gimana. Kalau dia lagi ada masalah biasanya dia ngechat kok segala macamnya. Jadi aku juga nggak mau ngekang. Kalau misalnya dia bahagia ya udah, mau gimana kan aku cuma bisa support doang. Kalau dapat siap. Udah siap, dia udah bilang, udah bayar dah. Kalau dapat, ya. Kamu belum dapat udah. Tapi kita tunggulah dulu ya. Oh, yang anak satu nggak jadi? Anak satu nggak jadi? Makanya kita lihat itu keputusannya di tangan yang kuasa. Enggak terlalu dipaksakan seperti itu. Artinya kalau memang sudah ada yang sudah saatnya, tepat waktu dan cukuplah umur serasa tidak ada masalah. Tapi sebaiknya memang alangkah baiknya yang tua lebih dahulu. Di sisi lain, menjadi sosok Fujianti Utami Putri memang bukanlah hal mudah. Sepeninggal almarhum kakaknya Bibi Antiansyah, namanya pun juga melambung bebas dan tidak jarang mendapatkan komentar negatif warganet. Lantas seperti apakah curahan hati Fuji terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you.
Meninggalkan kisah cinta Torik Halilintar dan Fuji, menjadi sosok Fuji bukanlah hal yang mudah. Sepeninggal almarhum kakaknya Bibi Andriansyah, namanya pun melambung bebas dan tidak jarang pula mendapatkan komentar negatif dari warganet. Dan inilah curahan hati Fuji terkait komentar warganet yang dialamatkan kepadanya. Dan seperti apa pula dukungan Haji Faisal kepada Fuji. Sekarang pengen posting sama temen cowok aja langsung kayak dibilang kamu harga itu gitu-gitu padahal kan teman. Namun, meski banyak komentar negatif yang dialamatkan kepadanya, nyatanya dari segi kesuksesan, Fuji pun mampu untuk membiayai dirinya sendiri dan juga keluarga besarnya. Seperti inilah kebanggaan Haji Faisal perihal kesuksesan yang didapatkan oleh Fuji. Ya, alhamdulillah sih si Fuji dalam dia berkarir ya, dalam dia memasuki dunia entertain, para seniornya, para kawan-kawan atau para orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk ke dunia itu, saya sangat berterima kasih sudah memberi peluang kepada anak saya untuk berkiprah di situ dan untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Mungkin selama ini terpendam, sekarang ada peluang untuk dia mengembangkan bakatnya, bakat yang diajarkan oleh si almarhum Febri dan Panes. Itulah kekuasaan Tuhan ya. Memang saya nggak pernah berpikir ke situ, tetapi kebesaran Tuhan itu memang lebih besar. Inilah kenyataan. Alhamdulillah selama ini saya mendidik, kemudian dididik oleh almarhum, kemudian di atas kebaikan-kebaikannya, menjaga, memelihara anak yatim. Itu menurut saya alhamdulillah si Tuhan memberi peluang bagi dia sehingga sekarang dia bisa berkiprah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.